Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1841 Takdir yang Berdaulat. Yu Wenxiu jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Saat wajahnya menjadi sangat pucat, murid-murid Sekte Ming lainnya dengan cepat datang untuk membantunya. Enyahlah. Aku tidak butuh bantuan siapapun. Yu Wenxiu dengan marah mendorong semua orang menjauh, dan dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Ketika para jenius tanah suci lainnya melihat adegan ini, mereka merasa beruntung. Meskipun mereka rela melihat kematian Lin Yun, mereka tidak berniat menjadi musuhnya. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa Yu Wenxiu sudah tamat. Ayo kita cari harta karun lainnya. Mereka dengan cepat mengambil keputusan dan menuju ke pilar lainnya. Ada banyak harta karun di sini, jadi mereka masih bisa mendapatkan beberapa harta karun yang berharga, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan artefak suci kemuliaan. Berdasarkan kekuatan mereka, mereka lebih dari mampu untuk mendapatkan harta karun lainnya selama mereka tidak bersaing dengan Lin Yun. Lin Yun memandangi kipas perak yang diselimuti petir. Kipas ini tampak luar biasa, terlihat kuno dan indah. Itu tampak seperti sebuah karya seni. Ini sangat indah. Lin Yun tersenyum. Tanpa menyebutkan kekuatan artefak suci kemuliaan ini, penampilannya saja sudah menarik. Tapi batasannya sedikit merepotkan, kata An Liuyan. Apakah kamu menyukainya? Tentu saja, saya suka. An Liuyan tersenyum. Aku akan mengambilnya untukmu, kata Lin Yun, dan dia mengulangi apa yang dia lakukan dengan manik-manik itu, menggunakan kekerasan untuk menghancurkan petir. Ketika semuanya tenang, An Liuyan terkejut sambil menatap Lin Yun. Ini semua terasa seperti mimpi baginya. Dia mengintip Lin Yun, dan wajahnya memerah. Lin Yun terlihat sangat cantik, dan jantungnya berdegup kencang. Mengambil satu langkah ke depan, Lin Yun terkejut ketika dia memegang kipas ini. Kipas ini sebenarnya adalah dua kipas yang saling tumpang tindih. Ketika dia membukanya, ada burung Phoenix api dan burung luan biru yang terukir di kipas. Ini adalah kipas Phoenix Paragon. Liu Yan, kamu benar-benar beruntung. Ini adalah artefak suci kemuliaan dua roh. Lin Yun tersenyum saat dia mengambil kipas itu. Apa? Seorang Liu Yan bingung. Dia terkejut saat menerima kipas dari Lin Yun. Ini semua terasa seperti mimpi baginya. Terima kasih, Tuan Muda. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, persaingan memperebutkan artefak suci kemuliaan lainnya telah mencapai puncaknya. Jenderal Dewa Api bertarung dengan pria bertopi bambu. Jenderal Dewa Api seharusnya memegang keunggulan. Tapi karena dia tidak beristirahat setelah terluka beberapa kali dan tidak punya waktu untuk beristirahat, pria bertopi bambu itu berada di atas angin, mengandalkan teknik pemurnian tubuh klan naga emas untuk bertarung dengan artefak suci kemuliaan secara langsung. Apakah orang itu mencoba menjadi orang suci melalui fisiknya? Lin Yun dalam hati berpikir, tapi dia tidak pergi untuk bergabung untuk bersenang-senang. Setelah mengambil 4-5 harta lagi, Lin Yun terhuyung-huyung dan An Liuyan dengan cepat memeluknya. Ayo pergi. Sudah waktunya untuk pergi, kata Lin Yun. An Liuyan patuh dan melompat dari pilar batu bersama Lin Yun. Ketika mereka mendarat di tanah, Lin Yun dan An Liuyan terbang menuju Gujun. Lin Yun bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Orang tua itu memiliki setetes darah jantung yang diambil secara paksa, dan dia dengan lemah duduk di tanah. Tidak ada yang bisa dilakukan Lin Yun untuk membantu. Tulang naga biru miliknya bisa membantu mengobati luka, tapi tidak bisa berbuat apa-apa dengan darah jantungnya. Aku tidak akan mati dalam waktu dekat. Gu Jun membuka matanya. Pimpin jalannya. Lin Yun mengangguk. Gu Jun tertegun sejenak sebelum dia memelototi Lin Yun, kau benar-benar ingat. Lin Yun memintanya untuk memimpin jalan menuju gudang anggur demigod, dan Gu Jun terkejut karenanya. Dia mengira Lin Yun sudah melupakannya setelah begitu banyak hal yang terjadi. Hehe, tunggu aku. Mei Zihua mengejar mereka. Dia diam-diam memperhatikan Lin Yun. Dia tidak berani membuang terlalu banyak waktu untuk memperebutkan harta karun, takut Lin Yun akan pergi tanpa dia. Hasilnya seperti yang dia duga, Lin Yun bahkan tidak repot-repot memanggilnya. Tepat ketika rombongan Lin Yun hendak pergi, Yu Wenxiu tiba-tiba membuka matanya, mengobati lukanya di bawah pilar batu dengan aura pembunuh yang memenuhi pupil matanya. Saat dia meraung, suaranya bergema di seluruh aula, juara Nirvana Banquet Lin Xiao, kamu hampir tidak bisa bertahan, kan?
Dan kamu masih mencoba untuk pergi dengan terang-terangan. Faktanya, banyak orang menemukan bahwa Lin Yun pergi, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Tetapi mereka berhenti ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Yuan Xiu. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Yuan Xiu adalah kemungkinan karena Lin Yun tidak memurnikan mahkota naga ungu emas, dan dia seharusnya mencapai batasnya setelah sekian lama. Jika tidak, dia mampu menyapu semua orang dengan kekuatannya, jadi mengapa dia tidak merampas semua harta karun itu? Karena Lin Yun tidak memilih untuk melakukan itu, ini membuat semua orang merasa aneh. Kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya dariku? Yuan Xiu berkata dengan dingin sambil berdiri. Wajah Lin Yun gelap, dan dia menatap Yuan Xiu, kamu mulai membuatku kesal. Aku sudah beberapa kali bersikap lunak padamu, tapi apa kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Bicaralah tentang itu jika kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Yuan Xiu mencibir, dan dia segera menyerbu. Dia tidak bisa diganggu untuk membuang waktu untuk omong kosong dengan Lin Yun. Begitu dia muncul di hadapan Lin Yun, dia melepaskan 10 jurus aneh dalam sekejap mata yang diarahkan ke organ vital Lin Yun. Lin Yun tidak bergerak, tapi menggunakan ilmu mengejar matahari ilahi. Saat fluktuasi menyebar di ruang sekitarnya, Lin Yun mulai bergerak dan beberapa bayangan muncul di tempat dia berdiri. Tidak peduli bagaimana Yuan Xiu menyerang, dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Lin Yun. Itu sudah cukup. Lin Yun mendengus. Dia tiba-tiba bergerak saat semua bayangannya tumpang tindih. Saat mahkota naga ungu emas bersinar terang, dia memegang pergelangan tangan Yuan Xiu, yang membuat Yuan Xiu tertegun. Yuan Xiu tidak percaya bahwa Lin Yun masih bisa menggunakan mahkota itu. Ini tidak masuk akal. Saat pikiran Lin Yun berproses dengan cepat, dia dengan lembut memutar pergelangan tangan Yuan Xiu, menyebabkan yang terakhir mengeluarkan jeritan menyedihkan sebelum seluruh lengannya dicabut oleh Lin Yun. Lin Yun tidak menunjukkan belas kasihan padanya sebelum tangan kanannya bermanifestasi menjadi cakar naga, dan dia melayangkan pukulan. Pukulannya membuat lubang di dada Yuan Xiu, dan yang terakhir terbang seperti boneka sebelum bertabrakan dengan pilar batu. Tapi dia tidak seberuntung itu kali ini dan jatuh ke tanah, mati dengan cara yang mengerikan. Lin Yu, kau iblis. Murid-murid kultus Ming mengepung mayat Yuan Xiu. Mereka sangat marah, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengambil langkah maju. Seperti yang diharapkan dari juara perjamuan Nirwana. Biar aku yang menghadapimu. Pria bertopi bambu yang bertarung melawan Jenderal Dewa Api tiba-tiba turun dari langit dan muncul di hadapan Lin Yun. Kau cukup berani dengan keberanian untuk datang. Lin Yun mencibir. Kenapa tidak? Bahkan jika kamu orang itu, aku masih berani melawanmu. Pria yang memakai topi bambu berkata dengan dingin, dan dia melangkah maju untuk bertarung dengan Lin Yun secara langsung. Dia memiliki penilaiannya sendiri, dan dia percaya bahwa Lin Yun pasti sedang menghadapi masalah atau dia tidak akan pergi secepat ini. Wajah Jenderal Dewa Api berubah sambil tetap berada di atas pilar batu, memelototi Lin Yun seolah-olah dia ingin membunuhnya dengan tatapannya saja. Dia akan menerjang maju juga di masa lalu, tapi dia menjadi berhati-hati setelah menderita berkali-kali di tangan Lin Yun. Bahkan jika dia berada di urutan kedua setelah Lin Yun, dia masih tidak berani bertindak gegabah. 10 jurus kemudian, tubuh emas lawan Lin Yun hancur seperti artefak suci. Lawannya mundur beberapa langkah, dengan jubah dan topi bambunya hancur, menampakkan wajah yang tidak asing lagi. Dia adalah Qin Chang, yang dikalahkan oleh Lin Yun dan tulang naganya digali di Pulau Kuxuan. Itu dia. Dia adalah Qin Chang, murid Tian Xuanzi dan sebelumnya adalah yang pertama di peringkat Empyrean. Saya pikir dia sudah mati setelah dia kalah dari pemakaman bunga. Lagi pula, tidak ada kabar tentang dia. Banyak orang mengenali Qin Chang, dan mereka terkejut melihatnya. Tapi wajah Qin Chang pucat ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya, terutama ketika dia mendengar nama pemakaman bunga. Jadi ternyata semua orang sudah mengetahuinya, dan dia mengepalkan tinjunya sebelum memalu tanah dengan keluhan. Hahaha. Lin Xiao, apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan? Jenderal Dewa Api tertawa dari pilar batu. Dia berencana untuk menyelidiki Lin Yun dan berlari mendekat. Tapi bahkan sebelum dia bisa mendekat, 9 rantai terbang dan mengirimnya terbang menjauh, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Lin Yun mengguncang pergelangan tangannya dan 9 rantai itu seperti ular berbisa yang hitam pekat. Ke-9 rantai itu bergabung menjadi satu dan terbang seperti seekor naga. Serangannya menciptakan sebuah lubang di armor suci Nethermoon milik Jenderal Dewa Api sebelum menjepitnya ke pilar batu, membuat semua orang ketakutan. 3 ahli menonjol, tetapi Yuan Xiu meninggal,
Teknik pemurnian tubuh klan naga Kincang rusak, dan Jenderal Dewa Api sangat dipermalukan. Dia mungkin tidak pernah mengalami kerugian sebesar itu dalam hidupnya. Dia melambaikan tangannya dan rantai itu terpisah menjadi 9 sebelum melingkar di pergelangan tangannya. Ayo pergi. Lin Yun menyapu pandangannya, dan dia pergi setelah mendengus dingin. Semua orang hanya memandang Lin Yun tapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Dengan itu, Lin Yun mengintimidasi semua orang di aula sendirian. Tapi ketika kelompok Lin Yun terbang keluar dan turun dari platform yang tinggi, Lin Yun segera berlutut. Melihat Lin Yun memuntahkan seteguk darah, An Liuyan benar-benar ketakutan dan berkata, "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja. Saya sudah terbiasa dengan itu." Lin Yun memiliki darah yang menetes dari sudut bibirnya, dan wajahnya pucat. Tapi dia tidak bisa bangun setelah mencoba beberapa kali. Ini bisa dianggap sebagai konsekuensi dari penggunaan artefak suci penguasa. Dia tidak menggunakannya dengan gegabah tanpa memurnikannya, tapi dia masih harus membayar beberapa harga, tidak peduli apapun itu. Mahkota naga emas ungu terlalu berat, dan Lin Yun bahkan tidak bisa melepaskannya, bahkan jika dia menginginkannya. Secara fisik tidak berat, tapi mahkota ini mengandung takdir tertentu. Itu adalah takdir berdaulat milik garis keturunan kerajaan klan naga ungu emas. Meskipun telah mengakui Lin Yun, dia belum menyempurnakannya. Jadi ini berarti dia harus menanggung takdir itu dengan memakainya di kepalanya. Inilah alasan mengapa Lin Yun tiba-tiba ingin pergi. Jika Yuan Xiu tidak menghentikannya, dia setidaknya tidak akan kesulitan melepasnya. Jadi Yuan Xiu secara alami pantas untuk mati. Kita harus membantunya melepas mahkota atau dia akan dihancurkan sampai mati. Gu Jun memegang dagunya sambil melihat mahkota naga emas ungu, tetapi dia berhati-hati dan tidak berani mendekat. Biarkan aku yang melakukannya. Mei Zihua tersenyum, melangkah maju, ingin membantu Lin Yun melepaskan mahkota naga emas ungu. Jangan. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak, tapi sudah terlambat. Ketika Mei Zihua bersentuhan dengan mahkota naga emas ungu, dia terlempar ke belakang dan memuntahkan seteguk darah. Beberapa saat kemudian, sebuah rangan bergema, jadi dia mungkin menabrak dinding di suatu tempat. Bab 1842 Kolam Kura-Kura Hitam. Lin Yun membuka mulutnya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata dan bertanya-tanya kapan orang itu bisa diandalkan. Mahkota bukanlah sesuatu yang bisa disentuh sembarang orang. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Gu Jun mencibir dengan matanya berkedip-kedip, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Penatua Gu, apakah Anda punya solusi? Seorang Liu Yan cukup tenang, mendukung Lin Yun dengan kedua tangannya. Saya punya. Gu Jun menjawab. Ada apa? Ini. Gu Jun langsung menjadi ragu-ragu. Tapi Lin Yun tahu bahwa orang tua ini mungkin sedang membual, dan dia berkata, Liu Yan, kemari dan cobalah. Seorang Liu Yan memiliki tulang naga putih, dan dia adalah seorang wanita. Jadi dia secara alami memiliki peluang lebih tinggi daripada Mei Zihua. Lin Yun berspekulasi bahwa hanya wanita dari klan naga yang bisa menyentuhnya. Jika An Liuyan tidak bisa menghapusnya, dia hanya bisa memikirkan solusi lain. Bagaimanapun, Gu Jun terlalu tidak bisa diandalkan untuk dia percayai. Tuan muda, bersabarlah untuk saat ini. An Liuyan mengangguk dan memberi isyarat pada Lin Yun untuk menundukkan kepalanya. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam di lingkungan yang redup sebelum melangkah maju. Ketika dia bersentuhan dengan mahkota naga ungu emas, petir mulai berkedip di mahkota itu tapi itu tidak menggoyahkannya. Ini mengejutkan Gu Jun, tetapi dia berpikir keras sebelum menganggukkan kepalanya. Hal ini membawa kegembiraan bagi murid-murid An Liuyan, tetapi dia tetap tenang dan mengaktifkan tulang naga putih sambil perlahan-lahan mengangkat mahkota naga emas ungu dengan asal naga yang tak terbatas. Gerakannya lambat dengan dahinya yang dipenuhi butiran keringat. Tapi dia dengan kuat berdiri di atas tanah, dan siapapun bisa tahu itu tidak mudah baginya. Dia menanggung tekanan yang besar saat dia mencoba melepaskan mahkota naga ungu emas dari kepala Lin Yun. Saat mahkota naga emas ungu meninggalkan kepalanya, Lin Yun mundur selangkah dan berdiri sebelum mengambil mahkota itu dari tangan An Liuyan. Wajah An Liuyan langsung menjadi pucat sebelum dia jatuh ke tanah. Lin Yun mengulurkan tangan dan dengan lembut membawanya ke dalam pelukannya. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Yun bertanya. Saat dada An Liuyan terengah-engah untuk mengatur nafasnya, wajahnya memerah menawan. Dia menjawab, tidak apa-apa selama tuan muda baik-baik saja. Di sisi lain, Gu Jun memiliki penghinaan di wajahnya saat melihat pasangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Lin Yun karena menjadi bajingan. Aku hampir kehilangan nyawaku hari ini karenanya.
Lin Yun tersenyum, menatap mahkota naga ungu emas di tangannya. Tapi juga karena itu, kita mendapatkan 2 harta karun. An Liuyan tersenyum. Lin Yun menganggukkan kepalanya dan menyimpan mahkota naga emas ungu untuk beristirahat sejenak. Beberapa saat kemudian, Lin Yun membuka matanya dan hampir pulih di bawah tulang naga biru, tetapi Gu Jun masih merasa sedikit lemah. Setetes darah jantung itu sangat mempengaruhinya, dan wanita itu benar-benar kejam. Kamu sudah tahu tentang wanita itu? Lin Yun bertanya. Tidak, tapi aku tahu dia menakutkan. Dia membuatku merinding, tidak seperti Bos An. Gu Jun menghela nafas. Penatua Gu, kau terlalu sopan. An Liuyan tersenyum. Ayo kita pergi. Lin Yun menemukan lokasi Mei Zihua. Ketika Mei Zihua terbangun, tubuhnya masih terasa sakit karena kilat berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Sudut bibirnya bergerak-gerak, di mana aku? Melihatnya seperti ini membuat Lin Yun merasa sakit hati padanya. Bagaimanapun juga, Mei Zihua terluka karena dia ingin sekali menyelamatkan Lin Yun. Dia bertanya, Tuan Muda Mei, apakah kau baik-baik saja? Tuan Muda Mei. Siapa Tuan Muda Mei? Mei Zihua bertanya dalam keadaan seperti kesurupan. Baiklah, dia sudah resmi menjadi orang bodoh. Gu Jun berkata dengan jijik. Baiklah, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Siapa yang tahu kapan pria dan wanita berpakaian putih itu akan muncul? Di mana gudang anggur demigod? Tunjukkan jalannya. Lin Yun melihat sekeliling. Jauh di sana, masih ada pertempuran sengit yang sedang berlangsung di aula. Menilai dari penampilannya, mereka seharusnya bertarung untuk beberapa waktu, dan tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pemenang utama. Artefak suci kemuliaan terakhir ada di dalam, yang sengaja ditinggalkan Lin Yun. Dengan artefak suci kemuliaan itu, mereka harus bertarung untuk waktu yang lama dan tidak akan mengganggunya. Tapi pria dan wanita berpakaian putih itu adalah faktor yang tidak pasti. Ikutlah denganku. Gu Jun berkata dengan ekspresi serius. Dia bertanya, di mana orang bodoh itu? Liu Yan, jaga dia. Aku akan memimpin jalannya. Lin Yun berkata setelah merenung sejenak. Hanya dia yang masih memiliki kekuatan untuk bertarung di antara mereka berempat, jadi dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, dia tidak bisa meninggalkan Mei Zihua di sini. Sementara kelompok 4 orang Lin Yun pergi mencari gudang anggur demigod, pertempuran di dalam lemari besi mencapai klimaksnya. Jenderal Dewa Api dan pria bertopi bambu terluka parah, jadi artefak suci kemuliaan terakhir diperoleh oleh Xiao Wanqi dan Jiling Feng, yang bergandengan tangan. Harta yang tersisa dibagi di antara semua orang. 3 jenderal dewa memperoleh sekitar 3 hingga 5 harta karun, dan mereka hanya bisa melihat semua orang bersaing untuk mendapatkan harta karun lainnya. Hal ini tentu saja membuat jenderal dewa api enggan untuk menyerah, tapi lukanya serius dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membunuh semua orang di sini. Ayo tinggalkan tempat ini. Wajah jenderal dewa api sangat gelap. Kakak, apa kita akan pergi begitu saja? Ini semua adalah harta karun. Ao Feng dan Yan Changming enggan menyerah. Tidak apa-apa membiarkan mereka menyimpannya untuk saat ini. Orang-orang ini telah diberi pelajaran, dan tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan Sekte Dewa Darah. Jenderal Dewa Api dengan dingin menatap semua orang dengan sedikit keganasan di pupil matanya. Ketika dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia awalnya mengira Laut Void kura-kura hitam adalah panggung untuknya, tapi dia tidak pernah menyangka itu akan menjadi belenggu baginya. Jika dia tidak berada di Laut Kehampaan Kura-kura Hitam, Lin Yun tidak akan bisa melakukan apapun padanya, bahkan jika dia memiliki mahkota naga ungu emas. Memikirkan hal itu, wajah Jenderal Dewa Api tenggelam, dan dia mengepalkan tangan kanannya. Pada saat yang sama, orang-orang kultus Ming perlahan-lahan pergi dengan mayat Yu Wenxiu. Di antara 6 tanah suci, mereka menderita kerugian terbesar. Mereka tidak hanya gagal mendapatkan apapun, Yu Wenxiu bahkan mati di sini di depan begitu banyak orang. Di atas pilar batu, Xiao Wanqi dan Jiling Feng berdiri bersama, berdampingan. Keduanya mungkin telah memperoleh artefak suci kemuliaan, tetapi mereka tidak memiliki kegembiraan di wajah mereka. Jiling Feng bahkan menghela nafas, Kakak Lin telah menyinggung perasaan terlalu banyak orang kali ini, aku ingin tahu apakah dia bisa lolos. Yu Wenxiu benar-benar meninggal begitu saja. Xiao Wanqi menghela nafas. Dia masih dalam keadaan kesurupan. Dia pantas mendapatkannya, berpikir bahwa dia pintar. Jika saya Lin Xiao, saya akan membunuhnya juga. Jiling Feng memiliki temperamen yang mirip dengan Lin Yun, dan dia juga tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yu Wenxiu. Mari kita berharap saudara Lin bisa tiba lebih cepat. Jenderal Dewa Api tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat dengan mudah.
kata Xiao Wanqi. Qin Chang berbaring di tanah dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam sambil melihat seruling tulang yang diberikan kepadanya oleh wanita itu. Tapi dia telah kehilangan minatnya untuk bersaing memperebutkan harta karun lainnya. Istana Black Thunder Sein seperti sebuah labirin. Di bawah kepemimpinan Gu Jun, Lin Yun dan An Liuyan datang ke istana bawah tanah. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa ada istana bawah tanah di bawah istana petir hitam. Istana bawah tanah itu tiba-tiba kosong, dan tidak ada yang lain selain lukisan di dinding. 1 jam kemudian, semua orang bisa mencium aroma samar dari sekitarnya. Anggur. Mei Zihua terbangun, dan ekspresinya menjadi jelas. Pupil matanya bersinar terang saat dia melihat ke suatu arah. Bagaimanapun, energi mental Mei Zihua jauh lebih kuat dari Lin Yun. Dia juga memiliki indera yang tajam dalam hal alkohol, jadi dia bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan orang lain. Dia benar-benar bangun. Gu Jun agak kecewa setelah melihat Mei Zihua. Bagaimanapun, dia berencana untuk menggertak beberapa harta dari Mei Zihua ketika kesadarannya tidak jelas. Hehe, ayo, ikuti aku. Tempat ini juga diatur sesuai dengan seni pembentukan bintang. Mei Zihua menjadi bersemangat, dan dia menuju ke suatu arah. Anak nakal ini melakukannya dengan benar lagi. Gu Jun terkejut. Lin Yun dan An Liuyan mengikuti di belakang Mei Zihua, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di gudang anggur demigod. Ketika mereka memasuki gudang anggur demigod, mereka dapat melihat botol anggur yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pandangan mereka, dan An Liuyan merasa sedikit pusing dengan wajahnya memerah seolah-olah dia sedang mabuk. Lin Yun menyipitkan matanya dan melihat bahwa gudang anggur kuno ini sangat besar. Itu jauh lebih besar dari gudang anggur yang dia temukan di masa lalu. Di tengah gudang anggur, ada sebuah kolam. Diameter kolam itu sekitar 100 kaki, dan ada patung kura-kura hitam yang hidup di tengah kolam dengan air yang menyembur keluar. Ada juga 10 patung ular petir di sekitar patung kura-kura hitam dengan air yang menyembur keluar dari mulut mereka. Saat air menyembur dari mulut mereka, ular-ular petir itu berenang-renang, terlihat sangat mengerikan. Di tepi kolam renang, ada patung kristal seorang wanita yang meletakkan seruling giok di bibirnya. Di setiap sudut gudang anggur, ada banyak lemari anggur yang tertutup rapat di setiap sudut gudang anggur, dan di dalam lemari itu terdapat banyak guci dan cangkir anggur yang indah. Ada yang terbuat dari kristal, porselen, batu giok, dan logam. Banyak guci dan botol anggur yang merupakan harta karun, dan siapapun dapat mengatakan bahwa mereka luar biasa. Mereka semua mungkin adalah harta karun spasial. Lin Yun menyapu pandangannya dan menjadi tertarik pada kolam itu karena tampaknya terhubung ke berbagai lemari anggur. Jika seseorang melihatnya sebagai sebuah entitas, itu akan terlihat seperti susunan yang rumit dengan banyak rune suci yang rumit. Sedangkan untuk patung kristal, Lin Yun bisa merasakan bahwa patung ini tidak biasa. Sepertinya ada rune suci di dalam patung itu. Mungkinkah ini metode yang digunakan untuk membuat anggur suci? Seluruh gudang anggur ini adalah sebuah susunan. Saat diaktifkan, ia bisa menyeduh berbagai macam wine, dan ini benar-benar aneh. Ini sepertinya adalah metode klan Mo. Mei Zihua berseru. Ini gudang anggur demigod. Lin Yun bertanya dengan pupil matanya bersinar terang karena kegembiraan. Kakak Lin, mengapa saya tidak memainkan sebuah lagu terlebih dahulu dan melihat apakah saya bisa menimbulkan hubungan dengan patung kristal itu? Siapa tahu, mungkin itu bisa diaktifkan. Mei Zihua berkata dengan penuh semangat, tidak bisa menahan emosinya. Jangan. Tapi begitu dia selesai berbicara, wajah Lin Yun, Gu Jun, dan An Liuyan berubah. Anggur itu adalah nyawa Gu Jun, dan dia memelototi Mei Zihua, anak nakal, aku akan membunuhmu jika kamu macam-macam. Apa kamu pikir hanya kamu yang telah memahami lagu suci agung? Lin Xiao mengalahkanmu di perjamuan nirwana, tapi apakah dia mengatakan sesuatu? Saya hanya menanyakannya dengan santai. Mei Zihua dengan canggung tersenyum. Lin Yun melihat sekeliling, dan melihat ada kata-kata di lemari anggur. Dia melihat Incineration Moon, Dragon Flame Wine, Thundercloud Wine, dan banyak lainnya. Tidak ada keraguan bahwa itu semua adalah anggur yang sangat lezat. Belum lagi dia bahkan melihat api milenium. Orang tua, apakah ada anggur setengah dewa yang kau sebutkan? Lin Yun bertanya. Ada, kata Gu Jun dengan pasti. Dia segera menyingkirkan keadaannya yang lemah dan menjadi bersemangat saat Lin Yun menyebutkan anggur setengah dewa. Tempat ini adalah tanah suci dari garis keturunan kura-kura hitam guntur, dan tempat ini adalah tempat terlarang sejak 100.000 tahun yang lalu. Anggur setengah dewa adalah rahasia terbesar.
Orang lain hanya tahu tentang kubah kura-kura hitam, tetapi banyak orang tidak tahu tentang gudang anggur demigod. Menurut rumor yang beredar, anggur setengah dewa sangat berharga. Itu bisa memungkinkan Anda untuk memasuki kondisi tertentu untuk memahami tingkat yang lebih tinggi dari niat bela diri, dan itu juga bisa memperpanjang umur seseorang. Jika seseorang meminum beberapa teguk, bahkan seseorang di alam dekrit samsara memiliki peluang besar untuk mencapai sein setengah langkah dalam waktu singkat. Sedangkan bagi mereka yang sudah berada di alam sein setengah langkah, mereka akan memiliki peluang 30% untuk mencapai alam sein. Mungkin hanya terlihat seperti 30%, tetapi seseorang akan berdiri di puncak piramida setelah mencapai alam suci. Bagaimanapun, siapapun yang berada di bawah alam suci semuanya adalah semut. Ini adalah alam transenden, dan banyak orang akan terjebak, tidak dapat mencapai alam suci selama berabad-abad atau bahkan 1 milenium. Bab 1843 mengambil anggur. Di gudang anggur demigod, kelompok 4 orang Lin Yun sangat senang karena semua yang ada di gudang bawah tanah ini adalah milik mereka tanpa campur tangan dari orang luar. Itu terutama terjadi setelah Gu Jun memverifikasi keberadaan anggur setengah dewa. Wajah ketiganya berubah, dan mereka jauh lebih bersemangat dari sebelumnya. Jika tidak ada anggur setengah dewa, nilai gudang anggur ini akan sangat menurun. Adapun Lin Yun, dia telah meminum banyak anggur berkualitas tinggi, dan efek meminumnya lagi akan sangat menurun. Kemudian lagi, ada baiknya diminum untuk anggur yang baik. Itu terutama terjadi pada api milenium klan Mo, dan rasanya membuat Lin Yun bernostalgia untuk waktu yang lama. Jika anggur setengah dewa benar-benar ada, Lin Yun pasti akan mengalami peningkatan besar dalam kekuatannya. Paling tidak, dia yakin bahwa dia bisa mencapai batas alam nadi naga. Di mana anggur setengah dewa itu? Lin Yun bertanya. Gu Jun menatap patung kristal itu untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, anggur setengah dewa akan membutuhkan patung kristal itu untuk memainkan melodi sebelum susunannya dapat diaktifkan. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan anggur setengah dewa. Sepertinya spekulasi saya benar. Mata Mei Zihua berbinar. Saya menyarankan Anda untuk tidak main-main. Kamu tidak memiliki nilai yang sesuai, dan kamu akan mati jika kamu tidak berhati-hati. Gu Jun mencibir. Mendengar itu, Mei Zihua dengan canggung tersenyum. Dia sedikit takut pada orang tua ini. Bagaimana kita bisa mengambil anggurnya? Lin Yun melihat ke arah lemari anggur di sudut, ada banyak anggur enak yang belum pernah dia minum sebelumnya. Ada batasan pada lemari anggur, dan bahkan orang suci semu pun tidak bisa melakukan apapun terhadap batasan itu. Saat itu, gudang anggur ini dikelola oleh seorang kepala pelayan, dan tidak ada yang bisa masuk untuk mengambil anggur apapun. Gu Jun menjelaskan. Saat dia mengatakan itu, Lin Yun, An Liuyan, dan Mei Zihua terdiam. Bahkan orang suci semu pun tidak bisa menghancurkan batasan itu. Apakah itu berarti mereka hanya bisa melihat mereka? Biarkan saya mencobanya. Mei Zihua menolak untuk mempercayainya dan berjalan menuju lemari anggur. Namun yang mengejutkan, Lin Yun dan Gu Jun tidak menghentikannya. Setelah mengambil 3 langkah, Mei Zihua ditempatkan dalam posisi yang sulit karena dia awalnya bersandiwara dan ingin seseorang menghentikannya. Mei Zihua adalah orang bodoh, dan dia dengan santai membicarakannya karena dia tahu betapa anehnya tempat ini. Menurut pengalaman sebelumnya, Lin Yun dan Gu Jun pasti akan menghentikannya, dan dia bisa mundur sesuai dengan kata-kata mereka. Tapi baik Lin Yun maupun Gu Jun tidak berbicara, terutama Gu Jun, yang menatapnya dengan bercanda. Pada akhirnya, Mei Zihua mengertakkan gigi dan terus maju. Tapi dia tidak berani mendekati lemari anggur. Hanya 10 meter dari kolam, tubuhnya tiba-tiba mulai bergoyang seperti sedang mabuk. Lin Yun menyipitkan matanya dan dengan hati-hati memeriksa Mei Zihua. Ada kabut tak terlihat yang menutupi air mancur. Itu adalah aroma alkohol keemasan yang menyelimuti semua lemari anggur. Itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi itu memang ada. Siapapun yang melangkah maju akan jatuh hati, dan bahkan seseorang seperti Mei Zihua dengan mentalitas yang kuat hampir tidak bisa bertahan selama 10 tarikan napas. Apakah Tuan Muda Mei baik-baik saja? An Liuyan bertanya. Dia tidak akan mati. Dia hanya akan tertidur selama 10 hari sampai setengah bulan. Orang itu menghalangi, jadi ada baiknya membiarkan dia berbaring sebentar. Gu Jun berkata dengan malas. Lin Yun bergegas maju. Tetapi ketika dia semakin dekat dengan lemari anggur yang berisi Millennium Flame, wajahnya berubah dan dengan cepat mundur. Dia memiliki hati nurani, jadi dia menggendong Mei Zihua saat dia mundur. Dengan cara ini, Mei Zihua akan pulih lebih cepat. Bahkan aku tidak bisa bertahan lama, kata Lin Yun.
Aroma alkohol ada di mana-mana, tapi itu bukan ancaman baginya. Itu hanya akan membuatnya mabuk. Bahkan niat pedangnya tidak bisa mengisolasi aroma alkohol, dan fisiknya yang kuat hanya bisa membuatnya bertahan lebih lama. Tidak ada solusi. Lin Yun memegangi dagunya. Apa kamu bodoh? Jadi bagaimana jika kamu bisa bertahan lama? Aku sudah mengatakan ada batasan pada lemari itu yang bahkan seorang suci semu pun tidak berdaya di hadapannya. Gu Jun tersenyum. Penatua Gu, Anda pasti punya cara, kan? An Liuyan tersenyum. Tentu saja. Tapi aku akan memberi kalian penafian. Aku ingin 90% anggur di sini, dan kalian bisa membagi 10% sisanya di antara kalian. Sedangkan untuk anggur setengah dewa, aku akan memberimu beberapa tetesan. Kalian akan mati jika kalian minum terlalu banyak pada kultivasi kalian saat ini. Gu Jun memegang dagunya dan menyatakan persyaratannya. Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk memulihkan darah jantungmu? Lin Yun bertanya. Sekitar setengah tahun. Kenapa? Kamu tiba-tiba mengkhawatirkanku. Gu Jun tersenyum. Kamu seharusnya tidak bisa mengerahkan lebih dari kultivasi tahap kematian yang mendalam, kan? Lin Yun tersenyum. Wajah Gu Jun tiba-tiba berubah, dan dia dengan marah berkata, bajingan. Kamu mengancamku. 30%, kata Lin Yun. Tapi sebelum Gu Jun bisa menjawab, dia melanjutkan, 70% untukku dan 30% untukmu. Aku menyerah. Kamu bisa membunuhku. Gu Jun berkata dengan marah. Saat itu, An Liuyan dengan cepat melangkah keluar, dan dia menghibur, Penatua Gu, apa yang kamu bicarakan? Tuan muda masih harus bergantung pada Anda dengan batasan. Bukankah Tuan muda menjagamu selama perjalanan ke sini? Ketika wanita itu menginginkan darah hatimu, Tuan muda bahkan berdiri di hadapanmu. Jelas bukan 70 tahun. Gu Jun bergumam. Dan kau meminta 90% tadi. An Liuyan terkekeh. Aku hanya membicarakannya. Wajah Gu Jun memerah. Lin Yun tidak ingin membuang waktu dengan Gu Jun, dan dia berkata, kamu bisa mengambil 40%. Lagi pula, kamu membawa kami ke sini. Jika kita bisa mendapatkan anggur setengah dewa, kamu bisa memiliki 70% dari sisa anggur, dan aku hanya akan mengambil 30%. Dia merasa bahwa anggur setengah dewa tidak sesederhana itu. Tapi itu akan menjadi cerita lain jika mereka bisa mendapatkannya. Itu lebih seperti itu. Tapi kenapa kau membutuhkan anggur setengah dewa? Gu Jun bertanya dengan hati-hati. Lin Yun tidak menjawabnya, tetapi melihat sekeliling. Sebenarnya, saya secara kasar telah menemukan cara untuk memecahkan batasan. Apa? Gu Jun terkejut. Aku tidak percaya padamu. Menurutmu kenapa aku mencoba untuk berlari? Kuncinya mungkin terletak pada patung kristal itu. Karena batasan dan susunannya adalah satu, wanita kristal itu seharusnya menjadi inti dari susunannya. Lin Yun tersenyum. Bagaimana kamu tahu itu? Gu Jun berseru, dan dia segera menyadari bahwa dia telah terpeleset. Lin Yun tersenyum ketika mendengar itu karena dia sudah bisa menebaknya. Dia tahu bahwa dia akan ditipu oleh orang tua ini jika dia tidak cerdik. Dia berkata, mari kita bicarakan lagi setelah kita mendapatkan anggur setengah dewa. Jika kita tidak berhasil mendapatkannya, anggur kelas atas lainnya akan cukup untuk Anda minum untuk waktu yang lama. Anda tahu bahwa saya telah mengambil langkah besar, dan saya bisa membiarkan Anda memiliki setengah dari anggur lainnya. Selain itu, Anda tidak membantu di sini. Tanpa aku, kamu juga tidak akan bisa datang ke sini, kan? Kata-kata itu membuat Gu Jun terdiam untuk waktu yang lama. Baiklah. Kita semua melakukan ini bersama-sama, dan tidak perlu terlalu perhitungan. Apa kau tidak tahu bagaimana aku sebagai manusia? Kamu hanya perlu menyimpan trikmu untuk dirimu sendiri. Bos An tidak memperlakukanmu dengan buruk di paviliun bintang surgawi, kan? Aku ingat kau masih berhutang banyak padanya. Lin Yun berkata dengan alis terangkat, dan ini membuat An Liuyan tersenyum mendengarnya. Pada saat ini, Gu Jun benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia menyesal mengambil begitu banyak dari paviliun bintang surgawi, karena dia hanya bisa dimanipulasi oleh pasangan ini sekarang. Baiklah. Gu Jun mengertakkan gigi. Aku akan melanggar larangannya, jadi kamu menemukan cara untuk mengambil anggurnya. Gu Jun kemudian mengeluarkan erhu dan mulai memainkannya. Dia memainkan musik pengorbanan kuno yang terdengar seperti guntur yang bergemuruh. Hal ini membuat Lin Yun terkejut karena Gu Jun cukup ahli dalam hal itu, dan dia hampir lupa bahwa Gu Jun adalah musisi agung yang telah memahami lagu suci agung, dan dia bahkan mungkin bersentuhan dengan permukaan lagu suci raja. Bahkan Mei Zihua pucat dibandingkan dengannya. Dengan sangat cepat, patung kristal itu mulai bergerak, dan dia juga meniupkan sebuah melodi.
Rune suci di sekitar kolam mulai bermekaran, dan pembatasan pada lemari anggur dengan cepat dipatahkan. Pintu lemari yang tertutup mulai terbuka. Dengan satu pikiran, rantai petir hitam terbang keluar dari tangan kanan Lin Yun dan 9 rantai itu terbang seperti ular yang gesit. Dengan sangat cepat, rantai-rantai itu sampai ke lemari tempat api milenium disimpan. Rantai-rantai itu melingkar di sekitar guci anggur dan terbang kembali. Ketika Lin Yun memegang guci itu, dia bisa merasakan beban yang berat, menandakan bahwa ini benar-benar sebuah harta karun. Lin Yun juga khawatir sesuatu akan terjadi, tapi dia tidak memiliki kekhawatiran seperti itu lagi. Bab 1844 Tuan Muda, Anggur Dewa. Lin Yun menyerahkan guci itu pada An Liuyan sebelum dia melanjutkan untuk mengambil lebih banyak arak. Ada anggur api naga, anggur hati yang membara, anggur petir, anggur teratai biru, anggur luan biru, dan anggur asal sejati. Jumlahnya sangat banyak. Anggur api naga memiliki atribut api, dan itu tidak berguna bagi Lin Yun. Meski begitu, dia bisa menggunakannya untuk memperkuat vitalitasnya dan meredam fisik sucinya. Ada beberapa yang pernah dia minum sebelumnya, dan efeknya akan menurun jika dia meminumnya lagi. Tapi anggur luan biru dan anggur petir memiliki atribut angin dan petir, dan itu sempurna untuk niat naga birunya. Anggur teratai biru dibuat oleh pedang dewa legendaris, dan anggur asal sejati dapat memperkuat kultivasi seseorang. Itu mungkin anggur, tapi itu sebanding dengan atau jauh melampaui pil suci. Ketika Gu Jun selesai dengan sebuah lagu, Lin Yun sudah mengumpulkan semua anggur tingkat atas. Guci dan cangkir anggur ini menjadi satu dengan susunannya. Haruskah kita memindahkannya dan meletakkannya kembali? Lin Yun menatap Gu Jun, maksudnya jelas karena jika toples dan cangkir ditempatkan kembali, susunan itu bisa terus menyeduh anggur berkualitas. Tapi Gu Jun memegang erhu dan ragu-ragu sebentar sebelum dia berkata, tidak ada yang akan datang ke sini lagi. Nada suaranya terdengar sedih, tapi Lin Yun tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Bagaimanapun, tidak bisa dihindari bagi Gu Jun untuk merasa emosional karena identitasnya. Baiklah, kita sudah mengatakan 70% milikku. Gu Jun dengan marah memelototi Lin Yun. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak karena dia masih memberikan simpati pada orang tua ini tadi. Dia langsung masuk ke topik, anggur demigod. Anggur demigod ada di dalam cangkang kura-kura hitam. Gu Jun berkata dengan lemah. Memainkan lagu itu tadi membuatnya semakin kelelahan. Wajahnya jelek, dan dengan canggung dia berkata, tapi aku tidak bisa memainkan Black Thunder Score lagi dengan keadaanku saat ini. Biar aku yang melakukannya. Beri aku skornya. Lin Yun meminta partiturnya dan segera memeriksanya. Dia memejamkan mata sebentar sebelum dia meletakkan partitur itu di samping sambil mengingatnya dengan kasar. Bisakah kamu melakukannya? Gu Jun bertanya dengan curiga. Aku adalah juara Nirvana Banquet. Jika aku tidak bisa melakukannya, tidak ada orang lain yang bisa. Lin Yun menjawab. Siapa yang akan pergi dan mengambil anggur demigod? Gu Jun bertanya. Lin Yun menoleh untuk melihat An Liuyan karena tidak ada orang lain. An Liuyan secara alami tahu apa yang dimaksud Lin Yun, dan dia menganggukkan kepalanya. Mengambil seruling bambu ungu ilahi, Lin Yun memainkan skor kura-kura hitam. Tidak butuh waktu lama bagi patung kristal itu untuk bermain bersama dengannya. Saat cahaya yang menyilaukan bersinar dari patung kura-kura hitam, rune mulai terjalin di kulit kura-kura dan memancarkan aura yang kuat. Melihat ini, An Liuyan menarik napas dalam-dalam. Tapi tepat ketika dia akan berhenti, Gu Jun berbicara, tunggu, ambil ini dulu. Ini bisa menutup aroma anggur. Gu Jun mengeluarkan botol batu giok dan menyerahkannya kepada An Liuyan. Hal ini membuat An Liuyan memandang lelaki tua itu dengan senyum ceria karena dia tidak mengatakan apa-apa saat Mei Zihua ingin mencobanya tadi. Juga, ular-ular itu akan melancarkan serangan ke arahmu. Gu Jun memperingatkan. An Liuyan langsung terdiam ketika mendengar itu karena Gu Jun baru membicarakannya sekarang. Jika mereka berjalan sesuai dengan rencana awal, tidak akan semudah itu bagi Lin Yun untuk mendapatkan anggur dewa. Tapi setidaknya dia masih bisa diandalkan dan tidak membicarakannya setelah dia pergi. Gu Jun terlihat sedikit malu, jadi dia dengan canggung berkata, Bos An, hati-hati. Menganggukkan kepalanya, An Liuyan menelan pil dari botol giok yang diberikan kepadanya oleh Gu Jun sebelum dia sampai di jantung danau. 10 patung ular aneh tiba-tiba menjadi hidup, meluncurkan berbagai serangan ke arah An Liuyan. An Liuyan mengerutkan alisnya karena patung-patung ular itu lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Mereka diselimuti oleh petir, dan mereka bahkan bisa menghembuskan petir.
Dia mencoba beberapa kali, tapi dia tidak bisa mendekati patung kura-kura hitam, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Ketika Lin Yun melihat pemandangan ini, hatinya tenggelam karena cara terkuat An Liuyan ada di matanya dan ilusi tidak berguna melawan ular-ular itu. Setiap kali dia bertarung dengan ular-ular itu dengan kipas bulan mendalam, percikan api akan beterbangan. Saat cahaya yang menentukan melintas di pupil mata An Liuyan, dia dengan paksa menyerang ke arah kulit kura-kura. Harga yang harus dibayarnya adalah digigit oleh beberapa ular dengan kilat yang berkedip-kedip di sekeliling tubuhnya dan darah mengalir dari luka-lukanya. Tapi An Liuyan berhasil mendarat di cangkang kura-kura, mengertakkan gigi sebelum menghantamkan telapak tangannya ke cangkang itu, menyebabkannya hancur seperti papan catur. Wajah Lin Yun berubah, dan hatinya menjadi kacau. Bagaimanapun, ular-ular di kolam menjadi beringas, dan bahkan patung kristal itu membuka pupil matanya dengan energi hitam yang mendidih di dalam pupil matanya. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia tegas dan meletakkan seruling bambu ungu ilahi di tanah sebelum menyerbu. Ternyata retakan pada kulit kura-kura itu perlahan-lahan menutup. An Liuyan terkejut, dan kegembiraan di wajahnya menghilang. Dia dengan jelas melihat anggur demigod sebelumnya. Tepat ketika dia bingung, Lin Yun mendarat di sampingnya. Ketika sinar pedang dilepaskan, Lin Yun mengeksekusi pedang kubah surgawi dan menghancurkan semua ular yang masuk. Dia menyadari bahwa Lin Yun memutuskan untuk menyerah pada anggur dewa demi keselamatannya. Sambil menyarungkan pedangnya, Lin Yun menarik tangan An Liuyan dan pergi. Tuan muda, anggur demigod. An Liuyan berjuang, dan dia jatuh ke dalam dilema sambil melihat retakan yang perlahan sembuh di kulit penyu. Aku baik-baik saja. Kamu lebih penting daripada anggur demigod. Lin Yun menghibur An Liuyan. Mendengar itu, mata An Liuyan menjadi merah, dan dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. Saat itu, sebuah melodi yang indah bergema. Itu berasal dari Mei Zihua, yang telah sadar kembali. Ada sebuah kecapi di pangkuannya, dan partitur yang diletakkan Lin Yun di sampingnya melayang di hadapannya. Dia adalah keturunan salah satu dari 10 klan musik. Dia bahkan memainkannya lebih baik dari Lin Yun. Patung kristal itu membuka kembali pupil matanya dan memainkan seruling di bibirnya sekali lagi. Saat kulit kura-kura itu terbuka di bawah kaki Lin Yun dan An Liuyan, terlihatlah sebuah guci anggur berwarna putih. Mereka bahkan bisa melihat anggur di dalam toples. Itu adalah anggur dewa yang mereka impikan. Tuan muda, anggur demigod. An Liuyan bersuka cita, dengan cepat meraih toples itu. Setelah itu, Lin Yun dengan cepat kembali dengan An Liuyan dalam pelukannya. Ketika dia mendarat di tanah, dia terhuyung-huyung dan merasa pusing. Dia segera duduk di tanah untuk mengatur nafasnya. Dia beruntung tidak masuk ke dalam sana terlalu lama atau siapa yang tahu apa akibatnya jika dia jatuh ke dalam kolam. Bos An, apa kau baik-baik saja? Gu Jun dengan cepat datang, menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada An Liuyan. Namun pada kenyataannya, dia tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Dia mungkin sedikit pelit, tapi dia tidak berniat menyakiti siapapun. Wajah An Liuyan pucat, tetapi wajahnya ditutupi dengan senyuman. Dia menjawab, saya baik-baik saja, dan tidak lagi sakit. Penatua Gu tidak perlu terlalu gugup. Ketika Lin Yun membuka kembali matanya, An Liuyan dengan cepat menyerahkan angin demigod, Tuan muda, anggur demigod. Mengulurkan tangan untuk mengambilnya, Lin Yun dan An Liuyan saling memandang dengan yang terakhir terlihat sedikit malu-malu. Hal ini tentu saja membuat Gu Jun sedikit masam di hatinya. Tapi dia harus jujur bahwa dia mungkin tidak bisa menyerah pada anggur demigod dengan tegas seperti Lin Yun. Tidak heran jika An Liuyan begitu berbakti padanya, tapi Gu Jun masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Lin Yun di dalam hatinya. Haha, itu masih ada padaku di saat-saat genting. Mei Zihua tersenyum. Kakak Lin, apa kau ingat apa yang kukatakan? Kamu tidak akan mati jika ada aku. Hehe, tentu saja. Tuan muda Mei adalah yang terbaik. An Liuyan terkekeh. Haha, lumayan. Mei Zihua menjawab dengan rendah hati. Semua orang telah berkontribusi pada anggur demigod, jadi mari kita berbagi secangkir terlebih dahulu. Lin Yun duduk dan meletakkan anggur dewa di depan semua orang. Aku tidak menginginkannya lagi. Gu Jun masih menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada An Liuyan sebelumnya. Hal ini membuat Lin Yun merasa bahwa Gu Jun adalah orang yang bertanggung jawab. Tapi dia tahu Gu Jun tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada An Liuyan. An Liuyan secara alami tahu apa yang dipikirkan Lin Yun, jadi dia menyeret Gu Jun. Dia tersenyum, Penatua Gu, ayolah. Tuan muda mentraktirmu anggur, jadi beri dia wajah.
Suaranya yang lembut terdengar seolah-olah bisa meluluhkan hati siapapun, dan ini membuat Gu Jun menghela nafas karena dia berada di pihak Lin Yun. Karena mereka telah mengundangnya, anggur dewa ini akan menjadi miliknya selama dia menyetujuinya. Gu Jun hanya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia menyetujuinya dan duduk kembali. Melihat ini, An Liuyan tersenyum saat dia duduk di samping Lin Yun dan memanggil Mei Zihua. Dengan itu, mereka berempat mengepung anggur dewa. Bab 1845 Anda hanya hidup sekali. Setelah mereka berempat duduk, An Liuyan mengeluarkan semua anggur kelas atas yang dikumpulkan Lin Yun sebelumnya. Perjalanan mereka telah berakhir, jadi sudah waktunya bagi mereka untuk memilah-milah hasil panen mereka. Di antara semua anggur, Lin Yun hanya mengambil anggur petir, anggur luan biru, anggur teratai biru, dan api milenium. Dia hanya mengambil kurang dari 20% dari total anggur. Adapun 80% sisanya, 50% akan diberikan kepada Gu Junyi tahun 20% untuk An Liuyan, dan 10% untuk Mei Zihua. An Liuyan awalnya tidak mau mengambilnya, tapi Gu Jun dan Mei Zihua bersikeras agar dia mengambil 20%. Bos An, saya sudah mengambil 10%, jadi Anda harus mengambil 20% apapun yang terjadi. Mei Zihua bersikeras. Gu Jun juga menganggukkan kepalanya dan berkata, Bos An, jangan menolaknya. Anda telah merawat saya dengan baik di masa lalu, dan Anda berhak mendapatkan 20%. Aku akan menerimanya, kalau begitu. An Liuyan tersenyum dan mengambil 20% miliknya. Pak Tua, apakah kamu bahagia sekarang? Lin Yun tersenyum. Kamu punya 50% sendirian, dan kami semua jika digabungkan mungkin tidak sebanding denganmu. Kalian telah memanen di kubah kura-kura hitam, sementara aku tidak mendapat apa-apa. Belum lagi aku bahkan mendapatkan setetes darah jantung yang diambil secara paksa dariku. Gu Jun berkata dengan nada sedih. Anggur dewa seharusnya bisa membantumu sembuh. Kata Mei Zihua. Itu pasti. Wajah pucat Gu Jun menjadi bersemangat, dan dia melanjutkan, dengan anggur demigod ini, saya bisa menjadi orang suci semu saat itu juga. Memikirkan tentang anggur demigod, semua orang tidak bisa menahan perasaan senang. Bagaimanapun, nilai anggur demigod ini jauh lebih tinggi daripada anggur lainnya. Lin Yun melihat sekeliling sebentar sebelum dia menoleh ke Gu Jun, Pak Tua, bisakah tempat ini mengalami kesengsaraan? Lin Yun punya ide ketika dia mendengar Gu Jun bisa menjadi orang suci semu saat itu juga. Karena Gu Jun bisa membuat terobosan, mengapa dia tidak bisa mencoba alam nadi naga ke-10? Dengan bantuan anggur demigod, Lin Yun yakin bisa mencapai batas alam nadi naga. Tapi mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, wajah Gu Jun dan Mei Zihua berubah. Mereka secara bersamaan bertanya, kamu ingin mencoba dan mencapai batas alam nadi naga? Lin Yun menganggukkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Tapi jawabannya membuat keduanya menarik nafas dingin dengan keterkejutan di wajah mereka. Batas alam nadi naga hanya ada dalam legenda, dan hanya seorang jenius yang mengerikan yang berdiri di puncak piramida yang bisa mencobanya. Gu Jun merenung sejenak, lalu menjawab, itu pasti. Tapi apakah Anda sudah mempertimbangkannya dengan baik? Anggur demigod mungkin bisa membantu dalam membuat terobosan, tapi bisakah kamu menanggung batas alam nadi naga? Saya mendengar bahwa monster transenden di tanah suci itu memiliki tetua alam suci yang menjaga mereka saat mencoba mencapai batas alam nadi naga, belum lagi mereka membutuhkan berbagai cara untuk keselamatan. Meski begitu, itu sangat berbahaya, dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Itu benar, jadi kamu harus memikirkan hal ini, Saudara Lin. Mei Zihua mengangguk. Saya sudah datang sejauh ini. Karena saya memiliki kesempatan untuk mencoba mencapai alam nadi naga ke-10, saya secara alami tidak akan melepaskannya. Orang tua, beritahu saya di mana saya bisa menjalani kesengsaraan saya. Lin Yun tersenyum. Apakah kau yakin tentang itu? Mengapa kita tidak menunggu sampai kita keluar dari istana Dewa Petir yang mendalam? Aku sudah mengambil keputusan. Baiklah kalau begitu. Gu Jun tidak lagi mencoba membujuk Lin Yun, dan melihat ke kolam. Seharusnya ada alam rahasia guntur di bawah kolam ini, jadi kamu bisa menjalani kesengsaraanmu di sana. Pada zaman dahulu, murid-murid dari garis keturunan kura-kura hitam petir akan menjalani kesengsaraan mereka di sini, karena ada banyak manfaatnya. Berapa banyak hal yang masih kau sembunyikan? Lin Yun bertanya, melihat ke arah kolam. Tidak ada gunanya, meskipun aku punya banyak rahasia. Setelah perjalanan ini, istana petir hitam mungkin akan menghilang untuk selamanya. Gu Jun tersenyum. Kenapa begitu? Lin Yun bertanya.
Dengan ekspresi tertekan, Gu Jun berkata, Istana Suci Petir Hitam ini didukung oleh Kaisar Bela Diri Petir Hitam, jadi harus dihancurkan di zaman kuno. Sekarang alam rahasia langit berbintang telah dibuka, kanon suci petir hitam pasti akan diambil oleh mereka berdua. Tanpa kanon Kaisar Bela Diri Petir Hitam, Kaisar Bela Diri Petir Hitam tidak perlu lagi mendukung istana. Tapi sayang sekali itu jatuh ke tangan orang luar. Berbicara tentang hal itu, Gu Hun meneguk seteguk alkohol lagi. Dia mempertaruhkan nyawanya datang ke sini karena kunci yang dimiliki Lin Yun, dan ada kemungkinan besar untuk mendapatkan kanon guntur hitam. Sebagai keturunan dari garis keturunan kura-kura hitam guntur, dia secara alami berharap untuk mengambilnya. Keturunan garis keturunan kura-kura hitam guntur telah menurun di luar Laut Timur. Saya awalnya ingin merevitalisasi garis keturunan kura-kura hitam guntur dengan kanon suci guntur hitam. Gu Jun menghela nafas. Melihat ini, An Liuyan mencoba menghiburnya, Tetua Gu, Anda tidak perlu terlalu bersedih. Anda mungkin masih memiliki kesempatan di masa depan. Terima kasih, Bos An. Tapi tidak apa-apa, dan saya tidak menaruh harapan sejak awal karena sudah bertahun-tahun. Gu Jun tersenyum. Mungkin masih ada kesempatan. Lin Yun berkata tiba-tiba setelah sekian lama. Apa maksudmu? Gu Jun bertanya dengan matanya berbinar. Mari kita bicarakan nanti. Aku tidak bisa memastikannya untuk saat ini. Lin Yun tersenyum. Dia tidak tahu siapa wanita itu, tapi dia merasa pria berpakaian putih itu mungkin punya hubungan dengannya. Jika pria berpakaian putih itu mendapatkan kanon guntur hitam, ada kemungkinan dia akan membaginya dengannya. Ngomong-ngomong, apa yang kalian ambil dari lemari besi? Gu Jun mengubah topik pembicaraan. Aku cukup beruntung dan mendapatkan pil suci. Ini mungkin hanya pil suci kelas 7, tapi ini adalah pil yang sudah lama hilang. Ini adalah pil suci kuno yang asli. Mei Zihua tersenyum. Tuan muda membantu saya mendapatkan ini. An Liuyan tersenyum sambil mengambil kipas Phoenix Paragon. Artefak suci kemuliaan dua roh. Gu Jun dan Mei Zihua berseru. Kipas Paragon Phoenix terdiri dari dua kipas, satu dengan ukiran burung Phoenix api di atasnya, dan yang satunya lagi berukiran luan biru. Ketika diaktifkan, kipas itu akan bersinar dengan cahaya merah dan biru. Ketika An Liuyan membuka kedua kipas angin itu mulai berputar di sekelilingnya. Saat dia mengulurkan tangan, dia memegang masing-masing kipas. Melihat ini, Gu Jun dan Mei Zihua tidak bisa menahan perasaan iri. Kipas Paragon Phoenix ini sangat cocok untuk Bos An. Kamu tidak tahu berapa banyak orang jenius di Tanah Suci yang akan iri padamu. Gu Jun tersenyum, memegang dagunya. Ini sempurna. Artefak semacam ini terlalu langka, dan satu saja sudah cukup berharga, belum lagi kalau sepasang. Mei Zihua memuji. Dibandingkan dengan Paragon Phoenix Fan milik An Liuyan, pil suci kuno miliknya tidak ada apa-apanya. Saya mendapatkan seuntai manik-manik Buddha bersama dengan beberapa harta karun lainnya. Lin Yun mengeluarkan seuntai manik-manik Buddha. Manik-manik itu ditempa dengan kayu naga suci indigo, dan setiap manik-manik memiliki tanda aneh di atasnya. Pada saat yang sama, orang bisa mendengar mantra yang datang dari manik-manik dengan kilat yang berkedip-kedip. Itu sudah memancarkan aura ganas dan sombong bahkan sebelum Lin Yun menyempurnakannya. Kamu benar-benar beruntung, kata Gu Jun, memeriksa manik-manik di tangan Lin Yun. Ini seharusnya adalah harta karun yang kuat dari Sekte Buddha, manik-manik penakluk iblis petir. Jika digunakan dengan baik, itu bisa memanggil fenomena biara guntur kecil. Ini dapat digunakan untuk menekan musuh dengan kultivasi yang lebih tinggi darimu, dan ini sangat efektif melawan klan iblis. Ngomong-ngomong, nilai ini bahkan mungkin lebih tinggi dari Paragon Phoenix Fan milik Bos An. Benarkah? An Liuyan bertanya dengan matanya bersinar cerah. Tentu saja, ini adalah harta Sekte Buddha yang dimaksudkan untuk membunuh. Tidak ada murid Sekte Buddha biasa yang bisa mendapatkannya. Gu Jun menjelaskan. Berbalik untuk melihat Lin Yun, An Liuyan bersuka cita. Tuan muda benar-benar beruntung. Lin Yun memberikan senyuman pada An Liuyan. Ini benar-benar kejutan. Sekarang dia memikirkannya, dia juga memiliki rantai petir hitam dan armor sisik segudang selain manik-manik Buddha ini. Jika dia menyempurnakan semuanya, dia akan memiliki 4 artefak suci kemuliaan, termasuk pedang pemakaman bunga. Ini berarti dia akan dipersenjatai sepenuhnya dengan artefak suci kemuliaan, dan hanya dengan memikirkannya saja sudah cukup untuk membuatnya merasa bersemangat. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia akan menjadi saat itu, tidak lupa dia masih memiliki payung matahari bulan naga biru. Orang tua, bisakah Anda benar-benar menjadi orang suci semu setelah meminum anggur demigod?
Lin Yun bertanya, ada apa? Kamu tidak percaya padaku? Itu bahkan lebih mudah daripada mencapai alam nadi naga ke-10. Kata Gu Jun. Bagus. Aku punya sesuatu untukmu, dan aku ingin kau membantuku menghilangkan jejak di atasnya setelah mencapai alam suci semu. Kata Lin Yun sebelum mengambil armor skala Myriad. Dia ingin menggunakan artefak suci kemuliaan ini untuk waktu yang lama karena dia tidak memiliki harta lain yang bisa melindungi dirinya sendiri. Dari mana kamu mendapatkannya? Gu Jun bertanya dengan nada terkejut. Kenapa kau tidak menebak? Aku yakin kamu bisa menebaknya. Lin Yun tersenyum. Gu Jun merenung sejenak sebelum dia berseru, penguasa tepi angin. Lin Yun menganggukkan kepalanya sebagai bentuk pengakuan. Kau benar-benar berani. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa membunuhnya saat dia mengenakan armor skala Myriad? Gu Jun bertanya. Armor skala Myriad bahkan lebih kuat dari armor suci Nethermoon, dan bahkan seseorang yang berada di puncak Profound Death Stage akan mengalami kesulitan untuk membunuh penguasa tepi angin saat berada di Laut Void kura-kura hitam. Kenapa kau tidak menebak lagi? Lin Yun tersenyum. Enyahlah. Gu Jun dengan marah memelototi Lin Yun. Haha, santai saja. Aku harus merepotkanmu dengan armor skala Myriad, kalau begitu. Lin Yun tersenyum. Mei Zihua terkejut saat melihat ini dari samping. Jika dia menghitung mahkota naga emas ungu, dia tidak bisa membayangkan hasil panen Lin Yun. Apa yang kamu rencanakan dengan mahkota naga emas ungu? Itu akan membuatmu menjadi target publik. Karena kamu tidak bisa memurnikannya, mengapa kamu tidak membiarkan tetua suci menjaganya untukmu? Gu Jun bertanya. Kita bicarakan itu nanti. Lin Yun tersenyum. Dia sudah memikirkan kepada siapa dia akan memberikan mahkota naga emas ungu itu. Dia ingin memberikannya pada Su Xiao saat mereka bertemu lagi. Dia tidak bisa menemukan orang lain yang lebih cocok dengan mahkota naga emas ungu lebih baik daripada Su Xiao, dan takdirnya harus bisa menggunakan mahkota itu. Jika itu adalah orang lain, mereka mungkin tidak dapat menanggung beban takdir yang berdaulat. Lin Yun mengeluarkan beberapa cangkir yang sangat indah dan secara pribadi mengisinya dengan anggur dewa. Anggur itu berwarna emas, dan memancarkan aroma menggoda yang membuat semua orang bersemangat. Mereka bisa meramalkan seberapa kuat mereka akan menjadi setelah memurnikan anggur dewa. Adapun Lin Yun, dia tidak menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, tapi berencana untuk memurnikannya setelah memasuki alam rahasia petir. Kalian minum dulu dan tunggu kabar baikku. Kata Lin Yun, menyimpan anggur dewa. Gu Jun berdiri untuk mengantarnya pergi, dan dia bahkan memberi Lin Yun pil yang bisa mengisolasi aroma alkohol sebelum jatuh ke dalam keraguan. Aku akan pergi, kalau begitu. Lin Yun tersenyum, dan berjalan menuju kolam renang. Tapi saat dia akan mendekati kolam, Gu Jun tiba-tiba memanggilnya dan mengertakkan gigi, aku akan memberimu setetes darah jantungku. Kamu tidak bisa memperbaiki rantai petir hitam tanpa darah suci kura-kura hitam. Perlakukan itu seperti aku berhutang padamu, jadi lebih baik kau tidak terbunuh oleh petir. Ketika Lin Yun berbalik dan menerima setetes darah, dia mengangkat kepalanya untuk melihat An Liuyan dan Mei Zihua mengawasi Gu Jun. Untuk kali ini, lelaki tua itu bisa diandalkan. Jangan khawatir tentang itu. Aku tidak akan mati. Lin Yun memegang darah jantung dan berkata, berbalik untuk melihat ke kolam. Dia tahu bahwa ketiganya mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, siapapun tahu betapa berbahayanya mencapai batas alam nadi naga, dan mereka yang mencoba memiliki seseorang yang melindungi mereka. Tapi ini adalah jalan Lin Yun sebagai pendekar pedang, tanpa rasa takut berjalan maju tanpa ragu-ragu. Singkatnya, kamu hanya hidup sekali.